fungsi preparatoris dan fungsi antisipatoris. Nah, fungsi preparatoris sendiri yaitu mempersiapkan generasi muda dengan nilai-nilai kebudayaan. Sedangkan fungsi antisipatoris yaitu siswa mampu mendeteksi, mengidentifikasi, dan meningkatkan berbagai ancaman yang akan dihadapi. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan tantangan di masa depan. Nah, yang dimaksud tantangan di masa depan yaitu tantangan dalam konteks nasional dan tantangan dalam konteks global. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bagaimana pendidikan menghadapi tantangan perkembangan digital. Dalam menghadapi tantangan era digital, pendidikan memiliki peran penting untuk mempersiapkan generasi muda dan membakar semangat inovatif. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana pendidikan menghadapi tantangan perkembangan teknologi yang mengarah pada personalisasi dan individualisasi pendidikan. Nah, untuk mengatasi tantangan pendidikan dasar di era digital, diperlukan adaptasi dan inovasi yang tepat. Adaptasi dapat dilakukan dengan meningkatkan akses teknologi dan keterampilan digital pada siswa. Nah, seperti itu ya. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana sih menghadapi tantangan perkembangan teknologi yang begitu cepat. Nah, dengan cara berikut ini. 1. Terus beradaptasi. Nah, perkembangan teknologi sekarang kan begitu cepatnya, kita harus mengikuti dan beradaptasi. Nah, selanjutnya memanfaatkan teknologi secara optimal. Jadi kita itu harus memanfaatkan teknologi dengan sebaik-baiknya atau secara optimal. Dan selanjutnya bijak menggunakan teknologi. Nah, kita tuh harus bijak memilih informasi itu hoax atau tidak, seperti itu. Dan selanjutnya adalah bagaimana sih cara menghadapi tantangan perkembangan globalisasi dan penghargaan terhadap budaya lokal, yaitu pengajaran haruslah lebih kreatif, interaktif, multikultural, integratif, dan adaptif untuk membantu siswa memiliki pemahaman yang utuh mengenai kebudayaan serta menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan bagaimana sih cara menghadapi tantangan perkembangan tekanan hidup sehingga berpengaruh terhadap kesehatan mental? Yaitu dengan mengintegrasikan pendekatan psikologi pendidikan dan fokus pada kesehatan mental. Yang kedua adalah melatih keterampilan hidup seperti manajemen stres dan kecerdasan emosional. Dan bagaimana cara menghadapi tantangan perkembangan persoalan lingkungan hidup, yaitu dengan menciptakan kesadaran, keterampilan, dan sikap yang diperlukan untuk mencapai pembangunan secara efektif dan berkelanjutan. Bagaimana cara menghadapi tantangan etika dalam penggunaan data dan AI, yaitu penting untuk menjaga data pribadi siswa atau pendidik agar tetap aman. Yang kedua adalah pemerintah wajib membuat kebijakan agar penggunaan data dan AI adil dan melindungi siswa atau pendidik. Yang ketiga adalah pendidik atau siswa harus diajari etika dalam penggunaan data dan AI untuk membangun pemahaman yang baik tentang tersebut. Bagaimana pendidikan menghadapi tantangan relevansi kurikulum terkait dengan tuntutan kemampuan kritikan tinggi, kreativiti, dan emotional intelligence, yaitu 1. Memasukkan keterampilan ini pada semua mata pelajaran melalui pembelajaran berbasis proyek. Yang kedua adalah menggunakan metode diskusi dan pemecahan masalah agar mendorong berpikir kritis dan kreatif. Yang ketiga adalah memperbarui kurikulum agar sesuai dengan perkembangan dunia kerja.